Oke teman-teman, sambil ngeteh kita ngobrol dengan Pak Suhaibun Ilyas, Mbun, panggilannya Mbun, teman kita yang ikut merumuskan SKKNI. Itu ceritanya gimana sih SKKNI itu awalnya? Awal ada SKKNI. Ya, awalnya itu ketika kami diundang oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Binsuslat Kementerian Kebudayaan pada waktu itu sekitar tahun 2014. Nah, pada saat itu Direktorat mungkin merasa perlu adanya acuan-acuan untuk penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Dalam hal ini adalah kursus dan pelatihan fotografi. Oleh karena itu, SKKN itu dibuat sebetulnya mengacu pada kebutuhan kursus fotografi. Bukan menguji kemampuan orang fotografer gitu? Ya, akhirnya akan diujikan melalui sertifikasi. Tapi itu kan cerita selanjutnya. Tapi bahwa Direktorat itu merasa perlu adanya acuan yang benar dan standar yang menjadi standar baku untuk pegangan para pelaku kursus dan pelatihan fotografi. Oleh karena itu, pada saat itu belum disebut SKKNI. RSKKNI, Rencana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Fotografi. Itu siapa itu? Ya itu, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan itu. Dikbud ya? Kemendikbud. Tuh. Tahun berapa itu? Tahun 2014. Kalau oleh siapa yang diundang itu, jadi siapa yang diundang itu, pada awalnya Direktorat mengundang salah satu pelaku kursus fotografi. Sekarang mungkin masih tercatat, itu namanya Pak Nandang Rukanda. Nandang Rukanda. Nah, itu SAE fotografi, itu bergerak dalam bidang kursus dan pelatihan fotografi. SAE, betul. Nah, kenapa Pak Nandang diundang oleh Binsuslat? Itu karena saya itu terdaftar sebagai lembaga yang ada di kementerian. Nah, jadi kepada siapa lagi kalau bukan kepada yang terdaftar? Kenapa tidak yang lain-lainnya? Itu juga diundang seperti lembaga-lembaga yang ada. Yang hadir itu ya saya itu satu orang. Lalu kemudian saya itu ada hubungan dengan Innova waktu itu yang dipimpin oleh Pak Riyadi Raharja. Jadi dua pelaku kursus itulah yang awalnya diundang oleh Binsuslat. Nah, kemudian ketika Pak Riyadi dan Pak Nandang diminta untuk membuat standar kompetensi, kayaknya merasa perlu membawa teman yang lain. Karena ini pikiran Pak Riyadi dan Pak Nandang, mungkin ini pekerjaan untuk membuat standar nasional. Mungkin pikirannya kalau begitu mungkin perlu nambah orang yang bisa bekerja sama dan bisa diajak ngobrol dulu tentang itu. Maka kemudian Pak Nandang dan Pak Riyadi melibatkan saya. Jadi awalnya ini Pak Nandang sebenarnya. Pak Nandang sebetulnya tuh. Terus kemudian Pak Riyadi, karena ada hubungan perkursusan, kebetulan juga saya bekerja sama sebagai instruktur di lembaganya Pak Riyadi di Innova pada saat itu. Nah, tahun berapa itu? 2014 itulah. Setelah kami bertiga ngobrol semalaman, 2 malaman, ini kayaknya berat nih. Berat karena ini untuk membuat standar. Sementara pada saat itu 2014, fotografi sudah marak, sudah dilakukan oleh orang-orang. Sehingga perlu yang lebih serius, katakanlah seperti itu. Dan tentu saja dengan perkembangan teknologi yang cepat, mungkin ada beberapa yang tidak terjangkau oleh pemikiran-pemikiran kami. Maksudnya apa? Misalkan teknologi dan sebagainya. Karena perkembangan digital sudah ada kan waktu itu. Dan itu sangat cepat sekali. 2014 ya? Iya. Digital kita tahu itu sekitar tahun 2000 baru mulai masuk. Tapi populer, lebih ke sini lebih pesat ke popularitasnya. Sehingga lebih banyak orang melakukan fotografi. Kami yang bertiga itu merasa kurang referensi atau teman yang bisa diajak ngobrol lagi. Nah, setelah kami bertiga, saya mengajak kemudian Hari Renaldi, Harsos
Itu yang kebetulan pada saat itu dia menjabat sebagai ketua program studi fotografi dan film di Universitas Pasundan. Saya pikir ini sangat tepat sekali karena Harsos sahabat kita itu membidangi hal-hal yang seperti itu. Apalagi yang berbeda dari kami bertiga itu, Harsos itu, Hari Reynaldi itu lebih langsung terjun ke dunia pendidikan formal Universitas Pasundan, dan prodinya prodi fotografi. Jadi berempat sekarang ini. Berempat. Saya pikir ini harus masih ada yang kurang dari pewacanaannya, menerjemahkan bahasa-bahasa teknis ke dalam bahasa akademis. Itu saya pikir tidak sederhana. Kok terpikir teknis? Memang rumit. Kalau yang kita bicarakan di kursus dasar itu kan lebih ke teknis, tidak berbicara tentang konten. Kalau urusan teknis mungkin kami sudah terbiasa, tapi menerjemahkannya ke dalam bahasa akademis itu mungkin kita anggap sekarang itu bahasa yang paling benar. Bukan bahasa yang dimengerti banyak orang gitu maksudnya. Mungkin akan sedikit banyak iya itu susah difahami oleh orang umumnya. Tapi paling tidak bahasa akademis itu acuannya sudah lebih benar. Sehingga saat itu kami berpikir ini harus ada teman lagi nih yang bisa menerjemahkan bahasa teknis di pasaran, tapi juga harus bisa dibahasakan, diterjemahkan dalam bahasa yang teknis akademis. Tapi tentu saja tidak ketinggalan bahasa populer sehari-hari yang dilakukan oleh para pelaku pemula. Pemula tuh? Ya, katakanlah pemula. Karena target kita tuh kursus dasar fotografi, bukan untuk profesional yang sudah bisa motret. Jadi standar SKKN itu bagaimana nih jadinya nih? Nah, standar yang dimaksud bahwa kita harus membuat sesuatu yang bisa difahami oleh pelaku fotografi se-Indonesia. Itu yang menjadi yang pengertian standar itu. Sehingga di Direktorat Pembinaan Kursus itu membuat standar-standar seperti itu. Berapa lama proses menjadikan standar gitu ya? Iya, betul. Ya, setelah beberapa kali kami mengadakan rembukan yang difasilitasi oleh Binsuslap, maka akhirnya jadilah utuh sebagai satu berkas standar kompetensi nasional fotografi yang terdiri dari 18 unit, yaitu satuan-satuan pekerjaan. Kalau saja kita melakukan pemotretan, motret gampang cepret, tapi ternyata untuk diujikan, untuk difahamkan, atau untuk diberikan pemahaman pada peserta kursus, itu harus ada strukturnya. Nggak mungkin kan kita ngajarin orang motret nih pokoknya cepret, nggak mungkin. Tapi harus ada langkah-langkahnya, ada sebab akibatnya. Apakah SKKN ini sangat berpengaruh kepada kegiatan kreatif seseorang gitu? Yang kita buat itu, standar SKKN itu baru level awal. Belum berbicara tentang kreativitas, tapi masalah-masalah teknis yang harus benar dilakukan, yang harus diketahui oleh peserta pembelajar fotografi awal. Kalau awal kan tidak mungkin langsung diajarkan tentang kreativitas atau makna. Ya. Jadi harus step by step. Berarti ada level 1 dong, level 1, level 2 begitu? Kalau kita melihat pada leveling pada profesi, level 1 itu kan artinya setara dengan pendidikan dasar SD, SMP. Level 2 itu SMA kali ya? SMA. Level 3 itu katakanlah kalau di formal itu D1. Level 4 itu D2 dan seterusnya sampai level 9. Kalau di dunia profesi seperti itu padanannya. Nah, yang baru kita buat itu sebenarnya level awal untuk profesi fotografi. Apakah level 1? Tidak. Apakah level 2? Tidak juga. Karena kami anggap waktu itu kita tidak mengarahkan orang mencari nafkah untuk siswa SD atau SMP. Oleh karena itu kami ngambil levelnya level 3. Level 3 itu katakanlah lepas SLA. Artinya begini. Kalau seseorang sudah mengikuti level 3,
Artinya dia sudah siap bekerja. Seharusnya seperti itu. Ketika dia di dalam kursus itu diajarkan bagaimana membuat sebuah foto yang benar. Oke. Kalau sudah selesai berarti dia sudah pantas dan sudah layak mencari nafkah. Oke. Dan sekaligus dapat penghargaan berupa imbalan. Oke. Dibayar maksudnya. Dibayar. SKK ini itu sejarahnya gimana? Kok sampai disepakati semua orang dan Oke. semua orang mau mengakui bahwa itu yaitu standarnya. Nah itu loh maksudnya. Nah itulah. Jadi ketika yang kebetulan saya diserahi dipercaya untuk membuat SKK itu tidak semata-mata hasil kerja kami berlima. Kok 5? Kan Iya. 4 tadi. Ada satu lagi temannya Pak Harsos, Pak Denny Sebagai dia kebetulan pendidik juga, tapi dia lebih paham menerjemahkan masalah teknik ke bahasa akademis. Jadi berlima. Denny Asal Asal Denny. Denny, Oke, yes. saya tahu. Jadi lima sebetulnya. Tapi itu tidak semata-mata hasil kerja kami berlima doang. Kita difasilitasi juga difasilitasi oleh kementerian untuk mengundang teman-teman profesi fotografi yang lain. Maksudnya apa? Profesi lain. Profesi fotografi, tapi tidak hanya pintar motret, tapi juga dari kalangan wartawan, kalangan tokoh, Oke. kalangan profesional yang sudah terlibat banyak. Ya. Nah, itu maka diadakanlah yang sebenarnya prakonvensi. Kira-kira tahun berapa itu? Masih 2014 ya, atau 2015 ya. Nah, itu kita paparkan bahwa kami berlima sudah membuat seberkas standar untuk sebetulnya untuk lembaga kursus kalau mau mengajarkan sebetulnya ini loh standarnya. Jadi awalnya itu standar pengajaran buat kursus. Nah itu kami presentasikan pada kalangan profesional tersebut. Tentu saja ada beberapa koreksi, beberapa bantahan. Setelah itu lebih sempurna lagi, kami kerjakan, maka diadakanlah bukan prakonvensi lagi, tapi konvensi nasional tentang SKK ini fotografi. Itu di Batam tahun 2014 atau 2015 mungkin ya. Itu yang hadir siapa sih? Yang hadir banyak, sekitar 40 orang dari kalangan komunitas perkumpulan. Ada PAF, terus juga ada beberapa dari wartawan senior juga. Terus ada dari kalangan pendidik, pengajar dosen. Juga ada dari pengajar instruktur kursus foto yang sudah berkecimpung dalam fotografi komersial, misalnya banyak sekali yang kami undang. Ada nama yang bisa disebut waktu itu? Waktu konvensi itu saya lupa ya kalau dari kalangan profesional ya, tapi yang sempat tapi seperti nama-nama Roy Genggam, bahkan Darwis pun sempat diundang. Tapi kalau yang bisa saya pastikan Darwis tidak datang, tapi yang lainnya saya lupa. Barulah kami presentasikan pada kalangan profesional yang lebih luas, kalangan yang berkecimpung dalam profesi fotografi yang lebih luas. Yang tadinya 25 orang, sekarang lebih luas lagi menjadi 40 orang. Di Batam. Setelah kita presentasikan, dan tentu saja ada beberapa koreksi, ada beberapa penambahan, pengurangan dan sebagainya. Akhirnya jadilah itu berkas tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk level 3 dan belum sebelum level 5. Sebentar. SKK ini itu sudah berlevel atau? Nah, kami sebutkan itu level itu untuk sebutan bahwa ini untuk di satu setaranya. Jadi SKK ini diterbitkan. Berlevel-level. Bukan masing-masing unit atau masing-masing bagian itu bukan? Isinya unit. Isinya SKKN itu adalah tiga pekerjaan utama dalam
pada saat kita melakukan pekerjaan pemotretan. Yang pertama, si fotografer harus tahu tentang pra pemotretan. Harus tahu tuh, harus paham tentang peralatan yang digunakan, alat-alat bantu, alat-alat pendukung, itu mereka harus tahu. Pemotretannya, apa yang harus dilakukan, apa saja yang harus diketahui. Nah, misalnya tentang eksposur, tentang cahaya. Kemudian, apa yang harus dilakukan pasca pemotretan? Usai pemotretan. Usai pemotretan, bahwa fotografer itu harus bisa dong menyimpan file yang benar itu seperti apa, atau mengolah digital dasar. Harus tahu, bisa dilihat di monitor misalkan ini tidak baik, ini baik, dan kalau memperbaiki itu harus seperti apa. Tapi tidak berarti olah digital secara mendalam, tidak, dasar olah digital. Oke, Pak Bud. Setelah tadi itu, setelah konvensi. Setelah konvensi itu sudah disepakati bahwa kita punya standar kompetensi kerja. Pekerjaan selanjutnya bagi kami tim berlima ini, silahkan bentuk asosiasi. Maka terbentuklah Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Sebentar dulu. Jadi asosiasi itu dibentuk atas permintaan. Mungkin bukan atas permintaannya, tapi kebutuhan untuk langkah selanjutnya. Tidak melulu atas permintaan. Selanjutnya adalah memanfaatkan SKK ini buat ujian bagi masyarakat yang mau. Kalau berarti harus ada dong lembaganya yang melaksanakan ujian. Lembaga itu harus diketahui atau harus didorong, harus di backup oleh asosiasi. Jadi bukan atas permintaan saja, tapi itu kebutuhan langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk melakukan langkah-langkah pengujian, namanya uji kompetensi. Materi uji kompetensi itu diambilkan dari SKKNI yang pasti. Tapi dari SKKNI itulah buat rancangan kurikulum, buat lembaga khusus. Kalau SKKNI itu hanya sebagai bendel baku. Tapi untuk lembaga khusus mungkin agak susah membaca SKKNI sebagai kurikulum. Maka buatin dong kurikulumnya seperti apa, terus SKL-nya seperti apa. SKL itu standar kompetensi lulusan. Artinya, yang diharapkan dari satu item SKKN itu, kalau pengen lulus tuh seperti apa sih? Maka itu harus satu persatu harus diterjemahkan ke dalam yang namanya SKL. Jadi yang menyusun standar kompetensi lulusan, itu bukan lembaga khusus. Bukankah mereka yang ngerti kondisi siswanya? Iya. Dari beberapa pengalaman kami, sangat susah sekali menerjemahkan SKKNI itu menjadi materi-materi pelajaran. Artinya ada kesenjangan antara pembuat kurikulum, pembuat SKKNI dengan perancang kurikulum, bukan? Mungkin, karena kan kebanyakan kurikulum itu bukan dari lembaga pendidikan formal. Maksudnya gimana? Jadi artinya mungkin tidak terlalu paham dengan bahasa akademis yang ada di SKKNI. Apa tuh baca SKKNI itu? Rumit nggak sih bacanya SKKNI? Kok sampai bahasa akademis segala? Ini juga pendapat orang-orang itu terlalu akademis bahasanya. Ketika bahasa akademis itu yang coba kita terapkan di dalam SKKNI, tapi bahasa yang baku itu yang seperti apa sih? Setelah selesai konferensi sudah disepakati bahwa bendel ini menjadi bekal kalau mengadakan kursus. Lembaga kursus yang ada pada saat itu tidak mengacu kemana-mana. Maksudnya kan bikin kursus kan mesti ada panduannya kan? Panduannya, ya. Masing-masing membuat panduan. Yang diberikan itu ada yang hanya memberikan bagaimana caranya memotret. Memotret itu memegang, membidik, jepret, selesai. Itu saja. Tapi ada juga yang lebih mendalam. Di salah satu kursus itu diberikan bagaimana caranya memotret, terus bagaimana caranya mengolah pasca pemotretan,
sampai diajarkan juga bagaimana tentang makna, tentang estetika. Ada itu lembaga kursus yang seperti itu, sehingga batasannya itu nggak jelas gitu loh. Oke. Maka dijelaskan di dalam SKKN itu dalam level, katakanlah level 3. Level 3 untuk pemula. Kita nggak ngomongin dulu tentang estetika, Oke. tapi bagaimana caranya memotret. Tidak ditanyakan tuh atau tidak diajarkan apa makna foto ini.